Halo semua, saya Clarissa Dinda Putri Wijaya dari program Studi Gizi Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 47201012. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan tambahan pangan yaitu dextrin. Sebelumnya, apakah itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan atau biasa disingkat dengan BTP merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan termasuk bahan baku pangan. Nah, bahan tambahan pangan ini dimasukkan ke dalam suatu pangan yang berfungsi untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan tersebut. Lalu, BTP terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Permenkes RI nomor 722-Menkes-Per-9-88 yang termasuk dalam BTP yaitu pewarna, pengawet, anti kempal, antioksidan, penyedap rasa dan aroma, penguat rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung. Lalu ada pengemulsi, pemantap dan pengental. Lalu yang terakhir ada sekuestran. Nah, untuk dextrin termasuk dalam golongan pengemulsi, pemantap dan juga pengental. Dextrin ini merupakan hasil modifikasi pati yang terkenal yaitu hasil hidrolisis pati. Nah, pembuatan dextrin ini dapat dilakukan melalui 3 metode yaitu panas, asam, atau enzim. Nah, jika menggunakan metode enzim, pembuatannya melalui enzim alfa amilase. Proses ini merubah sifat pati yang mulanya tidak mudah larut air menjadi produk dextrin yang mudah larut air. Biasanya dextrin dibuat menggunakan umbi-umbian atau bisa menggunakan sagu. Tujuan dibuatnya dextrin ini sebagai salah satu bahan tambahan pangan yang memiliki banyak fungsi. Selain itu, dibuatnya dextrin ini juga dapat mengembangkan usaha produksi dextrin melalui umbi-umbian pada daerah-daerah yang memiliki banyak umbi-umbian. Fungsi dari dextrin ini dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan bidang pangan. Misalnya pada bidang farmasi dijadikan sebagai pengisi pil atau tablet. Kemudian pada bidang pangan dapat dijadikan sebagai pengental atau pengisi sabuk minuman, kemudian peningkatan tekstur makanan. Contohnya pada kentang goreng yaitu dengan digunakan dextrin ini meningkatkan kerenyahan dari kentang goreng tersebut. Selain itu, dextrin juga berfungsi untuk mengurangi penetrasi minyak selama penggorengan dan dapat pula dijadikan sebagai salah satu komponen penyusun makanan bayi. Selain itu, dextrin juga dapat difungsikan sebagai pembentuk lapisan seperti pada kacang dan coklat. Lalu mengenai harga dari dextrin ini dijual dengan harga 9.000 per 100 gramnya. Akan tetapi ada juga yang menjual 44.000 per kilonya tergantung dari produk dextrin itu sendiri. Selanjutnya adalah terkait tentang ciri fisik dextrin. Seperti yang dapat kita lihat, dextrin ini berbentuk serbuk, bertekstur halus dan berwarna putih. Kemudian kita akan coba melihat kelarutannya dalam air. Nah, di sini sudah saya sediakan air panas dan juga air dingin untuk membuktikan kelarutan dari dextrin. Seperti yang dapat kita lihat, dextrin lebih mudah larut dalam air. Kemudian kita akan mencobanya pada air dingin. Dapat kita lihat di sini dextrin juga larut dalam air dingin. Jadi memang benar bahwa dextrin lebih mudah larut dalam air daripada pati.
Hal tersebut serupa yang dikatakan oleh Cayani 2015 pada jurnalnya, bahwa dekstrin memiliki sifat yang mudah larut dalam air. Hal tersebut karena dekstrin termasuk pada golongan karbohidrat yang mengalami pemutusan rantai panjang mati. Nah, karena dekstrin memiliki rantai yang lebih pendek, maka lebih mudah larut dan terukur sebagai padatan terlarut. Hal tersebut yang dapat kita lihat dari ciri fisik dekstrin ini. Setelah mengetahui ciri fisik dari dekstrin, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dekstrin? Kelebihan yang dimiliki oleh dekstrin yang pertama adalah mudah larut dalam air. Yang kedua yaitu memiliki viskositas yang rendah. Yang mana sifat viskositas yang rendah ini dapat memudahkan penggunaan dekstrin pada konsentrasi yang tinggi. Nah, untuk kekurangan dari dekstrin ini sebenarnya dekstrin merupakan bahan yang aman atau boleh digunakan untuk bahan tambahan pangan asalkan masih dalam batas normal. Mengingat dekstrin ini terbuat dari hidrolisis pati yang di dalamnya mengandung karbohidrat. Dan apapun yang kita konsumsi yang secara berlebihan akan tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi untuk dekstrin tidak memiliki kekurangan asalkan masih dalam batas normal konsumsi. Kemudian contoh produk apa saja yang menggunakan dekstrin? Yang pertama dapat kita temui pada minuman, yang mana menggunakan dekstrin ini sebagai pengental atau pengisi dari serbuk minuman tersebut. Yang kedua dapat kita temui pada kentang goreng. Penggunaan dekstrin ini pada kentang goreng untuk menambah kerenyahan dari kentang goreng tersebut dengan cara merendamkan kentang goreng pada larutan dekstrin, yang mana nantinya dekstrin akan melapisi permukaan dari kentang tersebut dan mengurangi penetrasi minyak pada saat penggorengan. Dekstrin juga dapat ditemui pada kacang dan coklat, di mana dekstrin ini dijadikan sebagai pelapisan kacang dan coklat tersebut untuk mengurangi migrasi minyak. Dekstrin juga dapat dijumpai sebagai penyusun makanan bayi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dekstrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang aman untuk digunakan dan memiliki fungsi antaranya sebagai pengental dan juga penambah tekstur makanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.